Adalah suatu kehormatan bila kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan sendiri berjanji bahwa Ia akan memelihara dan mencukupi semua yang kita butuhkan ketika kita melayani Dia. Tuhan Yesus pernah berkata, seorang pekerja patut untuk mendapat upahnya. Tetapi sangat disayangkan karena beberapa orang yang melayani Tuhan telah jatuh ke dalam pencobaan. Mereka justru memanfaatkan pelayanan demi mencari popularitas dan juga uang. Gehazi misalnya dalam Perjanjian Lama, ia telah kehilangan kehormatan dan panggilan pelayanannya karena dia telah memanfaatkan pelayanan itu untuk mencari keuntungan ekonomi ketika dia memanfaatkan situasi untuk mendapat persembahan dari Naaman yang baru saja disembuhkan dari kusta. Kita patut mengikuti teladan para nabi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati dan dengan hati yang murni, seperti misalnya Nabi Amos. Amos bukanlah nabi yang bernubuat untuk mencari nafkah. Ia justru bernubuat karena memang memiliki keyakinan bahwa Allah memanggil dia. Ia tidak mendapat nafkah dari pelayanannya sebagai nabi, sebab pada waktu dia melayani sebagai nabi, Amos tetap bekerja sebagai peternak dan pemungut buah ara hutan dan mendapat nafkah dari pekerjaan-pekerjaan itu dan bukan dari bernubuat. Sebaliknya, pada masa Amos melayani, imam-imam yang melayani di Betel telah melayani demi mendapat nafkah. Akibatnya, mereka tidak dengan sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Mereka memberitakan firman hanya untuk menyenangkan penguasa dan para pendengar mereka pada saat itu, supaya dengan cara itu mereka mendapatkan keuntungan dan dukungan sebesar-besarnya secara ekonomi. Paulus menasehati kita supaya ketika kita melayani, jangan kita mencoba mencari perkenanan manusia. Sebab Paulus berkata, sekiranya aku masih mau mencoba mencari perkenanan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Siapapun yang masih mencoba menyenangkan manusia sehingga mengubah pesan firman Tuhan hanya demi mendapatkan keuntungan ekonomi, pada hakikatnya adalah para pelaku kejahatan. Tuhan Yesus pernah menyebut orang-orang yang seperti itu sebagai gembala upahan yang akan meninggalkan domba-domba Allah ketika serigala datang, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Paulus juga menyebut orang-orang yang melayani demi uang adalah sebagai anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat. Tidak ada memang larangan untuk seorang pekerja atau pelayan mendapatkan dukungan keuangan. Tetapi itu bukanlah tujuan utama dari pelayanan kita. Paulus sendiri mendorong jemaat agar mereka memberikan dukungan keuangan bagi orang-orang yang melayani mereka, terutama para pemimpin yang terbukti memberikan pimpinan yang baik dan yang berjerih lelah berkhotbah dan mengajar jemaat, sebagaimana tertulis di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-17. Tentu saja sangat wajar bagi orang-orang yang telah menerima berkat firman Tuhan untuk memberikan dukungan keuangan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Tetapi seorang hamba Tuhan pantang menjadikan uang sebagai tujuan utama dalam pelayanannya. Ia harus betul-betul bebas dari pengaruh uang, supaya pada waktu dia memberitakan firman Tuhan, ia dapat memberitakan firman Tuhan
secara murni. Ia harus percaya bahwa ia telah dipanggil Allah untuk menjadi penyambung lidahnya. Sehingga kalau Allah yang memanggil dia, maka sepatutnya seorang hamba Tuhan mempercayakan dirinya sepenuhnya pada pemeliharaan Allah yang dia layani. Kiranya kita yang telah mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan dan menjadi pemberita firman mendapat anugerah dari Tuhan, sehingga kita dapat menjaga hati kita dari cinta akan uang. Tuhan memberkati. Amin.